Can't touch this. The backhand that came through it wasn't even. Dia menolak untuk mengenakan medali di Olimpiade. Dia dipanggil sebagai badut eksentrik. Namun jutaan orang terpesona olehnya. Apakah dia kilatan dari West Bromwich atau bintang tinju baru? Pada akhirnya, dia dibandingkan dengan sang raja, Prince Naseem Hamed. Namun apakah Ben Whittaker benar-benar memiliki masa depan sebagai juara? Baiklah, mari kita coba mencari tahu. Sejak usia muda, Ben memiliki gairah untuk olahraga, tetapi tinju selalu memiliki tempat istimewa di hatinya. Di bawah bimbingan pelatih pertamanya, Jimmy Moore, Ben memulai perjalanannya sebagai petinju pada usia 10 tahun. Tidak lama sebelum Moore mengakui bakat alami dan potensi Ben, karir amatir Ben dimulai pada tanggal 9 Februari 2004 pada usia 17 tahun. Di pertandingan debutnya, dia meraih kemenangan pertamanya, menetapkan panggung untuk apa yang akan datang. Sepanjang karir amatirnya, Ben mengumpulkan rekor impresif dengan 70 pertarungan dengan 56 kemenangan dan 14 kekalahan. Patut dicatat, dia tidak pernah mengalami kekalahan oleh knockout. Bersaing dalam kejuaraan Eropa dan dunia sejak usia 17 tahun, Ben mencapai babak final Pesta Olahraga Eropa. Pada usia 19 tahun, meskipun dia tidak berhasil meraih kemenangan. Meskipun banyak pencapaian yang dia raih, Ben selalu bertujuan untuk meraih emas. Kecewa dengan yang kurang, dia menghadapi kekalahan pahit di final Olimpiade musim panas 2007 melawan Arlen Lopez hanya mendapatkan perak. Penolakannya untuk mengenakan medali memicu kontroversi di seluruh dunia, dengan Ben kemudian menjelaskan kepada BBC, "Anda tidak memenangkan perak, Anda kehilangan emas." Merenungkan tindakannya, Ben mengakui bahwa perilakunya tidak pantas dan meminta maaf kepada para penggemarnya. Fiasko Tokyo menghantam berat atlet muda itu, tetapi dia tetap bertekad untuk bangkit. Hampir setahun setelah Olimpiade, Ben memulai karir tinjunya sebagai profesional. Lawan pertamanya, Greg O'Neill, menjadi korban pukulan telak. It's a good clash of characters. He probably has to work harder because of so many. Hits him, you're going to watch him. His punches, O'Neill doesn't know where they're coming from. It was a big shot. Menonton pertarungan profesional debutnya, Anda tidak akan sepenuhnya menangkap inti Ben seperti yang dia miliki saat ini. Bahkan setelah meraih kemenangan, dia terlibat dalam sedikit tarian, tetapi itu hanya sekadar menggores permukaan dari apa yang sebenarnya dimiliki petarung ini. Dalam pertandingan profesional keduanya melawan Petar Nosic, dia meraih kemenangan solid berdasarkan keputusan para juri. Ben sepresisi biasanya, tetapi dagu Nosic terbukti cukup kuat untuk menahan semua ronde. Anda semakin dekat untuk melihat Ben yang sebenarnya di sini, tetapi masih belum lengkap sepenuhnya jika Anda mengerti maksud saya. Ben Whittaker. Sementara pertandingan profesional awal, Ben menunjukkan kilauan potensi sejatinya. Tetapi pada pertarungan ketiganya melawan Jordan Brand, dia benar-benar bersinar. Setelah pertarungan ini, mereka akan membandingkannya dengan Prince Naseem Hamed, dan dengan alasan yang bagus. Mengenakan jubah dan celana pendek motif macan tutul, Ben merangkul persona showman-nya, memikat penonton dengan gaya mencoloknya. Ben bergerak banyak, menghitung secara efektif, dan mempertahankan ritme tinggi sepanjang pertarungan. Dia terlibat tidak hanya dengan lawannya, tetapi juga dengan penonton. Banyak kali selama pertandingan,
dia akan mengalihkan perhatian dirinya sendiri, mengatakan sesuatu, melambaikan tangan, atau mengedipkan mata kepada seseorang di antara penonton, bermain untuk penonton. There's the showboating. With somebody in the crowd into the final stages of the first round. Good to try and measure that one. Leading off with that right hand. Nice 1-2 there from Whittaker, and then just steps off. Yeah, but he's dedicated to the boxing again. Yeah, but he's dedicated. Whittaker. Right hand cocked to ready to go. Huge. 28 seconds remaining in the round. Whittaker. Pertarungan berakhir pada ronde ketiga. Secara harfiah dengan satu pukulan kuat 10 detik sebelum bel, It wasn't even. Oh, and he's staggered again here into the ring. Got caught. pelatih Brandt melemparkan handuk dan wasit menghentikan pertarungan. Pukulan ini benar-benar layak untuk dihentikan. Tentu, Ben telah dituduh tidak menghormati lawannya, perilaku konyol yang tidak perlu, dan perilaku tidak sportif. Tetapi langsung setelah pertarungan, dia mendekati Jordan dan menunjukkan penghormatannya. Pertarungan berikutnya dengan Volodymyr Belujski ternyata agak tegang. Jack Holland, good fighters. Big back blood that's out. As he moved off to his right. Whittaker, Slight confidence, albeit possibly even false confidence that Belujski may have had. Has been knocked out of him already. again there. Para petarung saling ejek, tetapi tidak terlihat seperti pertunjukan. Itu lebih seperti keberanian, terutama dari sisi Belujski. Sesuai dengan bentuknya, Ben berhasil mengirimnya terkapar di kanvas pada ronde ketiga. Down the middle, that was neat. Belujski with a little bit of trouble. Switch sides, double in, triple body shot. Namun, ada beberapa frustrasi yang terlihat dari petarung. Solid combination there from Whittaker, and he gave just a little bit of ground there. Belujski taxing. Pada ronde kelima, Ben merasa lebih percaya diri dan memberikan apa yang disukai penggemar. He looked rocked there briefly. Belujski and Whittaker just. I know everyone has to. Meskipun Volodymyr mencoba yang terbaik untuk merusak momen-momen bagi Brit. Semuanya berakhir pada ronde ke-8, di mana setelah 2 serangan sukses oleh Ben, wasit menghentikan pertarungan. Tip my hat to him if he manages to make it through. Just not getting through by too. Tidak semua orang setuju dengan keputusan tersebut, terutama Belujski sendiri, tetapi tidak peduli. Orang Inggris menambahkan kemenangan lain ke rekornya. Lawan berikutnya adalah petinju Italia Stephen Leonetti Dreadhatch yang dibandingkan dengan lawan sebelumnya memiliki rekor yang jauh lebih baik, hanya kalah 2 dari 14 pertandingan. Lengthy. Pertandingan ini diprediksi akan menantang bagi Brit, tetapi dia mendekatinya dengan gayanya sendiri. Dengan menari, tersenyum kepada penonton, dan trik-trik serupa seperti tinju tanpa melihat lawannya, He's got the good part in the ring right now. yang mendorong wasit untuk memanggil istirahat untuk menjelaskan bahwa ini adalah tinju, bukan gulat. You can tell these guys have been in the ring together before. Yeah, you can feel the. To do anything about that, but Feel like intercommitting, falling short. Sepertinya pendekatan seperti itu melawan lawan yang serius akan bermain ke tangan Stephen, tetapi pada ronde keempat, dia akhirnya terkapar. possible. Gas. The 50 seconds that remained after that, and chose. And now hit him on the button and then the hook. Puts him in position. It's the left hook then that does the damage. Pertandingan terbaru sejauh ini berlangsung melawan pria Prancis Khalid Graidia pada tanggal 3 Februari. Khalid tidak menonjol dengan rangkaian kemenangan yang sukses, tetapi dia hampir 15 tahun lebih tua dari orang Inggris. Last year, he has
Whittaker. It started with some... Pertarungan dimulai dengan agak gugup dengan kedua petarung menguji pertahanan masing-masing. Tetapi pada akhir ronde pertama, Whittaker kembali ke gaya tinjunya yang biasa. Three uppercuts on the spin. He's trying to reply. Brady, it's just... Pada ronde berikutnya, Whittaker berhasil menjatuhkan Grady di atas ring, hampir menyebabkan pukulan telak. Swagger and the Brandon, all that type of thing. I do. Oh, beautiful body shot there. And got that left hook right round the back of the elbow. It's the floating rib area. Merasa dia mengendalikan situasi, Whittaker mencoba menciptakan pertunjukan paling spektakuler yang mungkin. Bahkan tampaknya dia sudah melihat dirinya sebagai pemenang, tetapi karena orang-orang membeli tiket, dia harus memberikan pertunjukan. Can he follow it up? He looked for it again there, but he managed to drop the elbow on it, Grady. And here he goes, Whittaker. A little bit of swelling around the... Wasit harus menghentikan pertarungan beberapa kali untuk menjelaskan bahwa sementara itu semua sangat menghibur, ini adalah tinju, dan beberapa gerakan tidak diperbolehkan. Ini menyebabkan penonton membual wasit. Whittaker's antics, so maybe just Whittaker's antics, so maybe just riling Grady up a little bit here. He's setting his feet, and looking to let his hands go. Pada ronde kelima, Whittaker lelah dengan semuanya. Jadi dia mengirim pria Prancis itu ke bawah dengan serangan yang kuat. Setelah itu pertarungan dihentikan. 6-0, hasil yang brilian dan awal karier. Pertarungan berikutnya direncanakan untuk akhir Maret, tetapi belum ada rincian. Mungkin lawan baru akan menjadi orang Britania lainnya, Joshua Buatsi. Kedua petinju telah tidak resmi setuju untuk bertarung dalam wawancara dengan Sky Sports. Prince Hamid, sosok penting di dunia tinju, telah membuktikan dirinya di antara petinju terbaik. Tidak hanya karena tekniknya yang mahir, tetapi juga berkat karismanya, atau mungkin keangkuhannya yang moderat, tergantung pada sudut pandang Anda. Bahkan masuknya ke dalam ring adalah suatu acara, seperti terbang di atas karpet. Ide brilian untuk seorang pangeran. Ben memiliki sifat yang mirip dengan pangeran. Keduanya Inggris, karismatik, memberikan pertunjukan bagi penonton, terkadang tampaknya mengejek lawannya. Kecepatan gerak dan reaksi luar biasa mereka, serta keglamorannya, membuat mereka sama-sama di ring. Selain itu, pelatih Pangeran Hamid adalah legendaris Manny Stewart, sementara Whittaker dilatih oleh keponakan Manny, Sugar Hill Stewart, yang juga melatih Tyson Fury, juara saat ini, dan showman flamboyan. Ngomong-ngomong, jika Anda ingin kami membuat video tentang pertarungan masa depan, Fury versus Usyk, tulis tentang itu di komentar sekarang juga. Pangeran adalah juara berkali-kali, tetapi sepanjang karir profesionalnya, dia hanya kalah satu pertandingan. Jelas bahwa Ben masih memiliki jalan yang panjang untuk ditempuh, tetapi kebanyakan ahli sudah melihatnya sebagai calon juara berikutnya. Selain itu, petinju muda ini menikmati perbandingan semacam itu, dan tidak keberatan, bahkan sebagian memupuknya secara visual. Tetapi ada satu perbedaan yang sangat penting antara kedua petinju ini. Hamid sungguh merasa marah kepada lawan-lawannya. Dia bukan hanya memainkan peran anak nakal yang merendahkan orang lain. Dia memang demikian. Dan pada akhirnya, dia menjadi korban dari keangkuhannya sendiri. Ben, di sisi lain, adalah petarung dari formasi baru. Dia membuat pertunjukan, dan dia tahu itu. Terutama setelah bel terakhir, dia menghormati lawannya. Dan media sosial yang dia kelola membicarakan tentang dia sebagai pribadi yang cukup peka, yang mampu mengakui kesalahannya. Seperti dalam situasi dengan Olimpiade. Dan setidaknya untuk saat ini, tidak ada rasa kebanggaan dan keangkuhan yang nyata padanya. Namun siapa dia? Seorang petinju yang terampil dan karismatik. Ya, seorang showman
seorang pria dari era baru, pasti. Seorang juara masa depan, waktu akan memberitahu. Jujur, 6 pertarungan, awal yang sukses untuk karir profesional, tetapi bukan patokan. Apakah dia akan menjadi Pangeran Hamed baru? Tidak. Pangeran adalah pria dari zamannya, dan Ben adalah pria dari zamannya. Kita akan melihat banyak pertarungan seru lainnya dari dia. Mungkin kejuaraan juga tidak jauh, tetapi Ben mengerti bahwa perjalanan menuju kejuaraan harus percaya diri, tidak tergesa-gesa.